Kita akan masuk ke bab 5 di buku Dr. Ridwan. Itu dimulai dari halaman 265 dengan judul Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Administrasi Negara. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari perlindungan hukum. Oke, karena ini PowerPoint dari Pak Anggit sudah cukup baik, cukup rapi, dan cukup lengkap ya, komprehensif. Jadi saya akan melengkapi aja ya. Saya hanya akan narasikan yang belum ada di slide. Jadi sisanya bisa dibaca masing-masing di slide. Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimiliki. Dalam pergaulan di masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antara subjek yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, ya bisa dilihat. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan, diarahkan pada satu tujuan, yaitu menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, baik material maupun ideal. Meliputi juga kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan. Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai apabila masing-masing subjek mendapatkan haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke, untuk slide-slide sebelumnya bisa dibaca dan dipelajari ya. Itu cukup jelas. Saya hanya akan menambahkan narasi sedikit sebelum kita masuk ke yang bagian hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah HAN, atau yang dalam secara umum yaitu hukum perdata. Tapi di sini kita mempelajari HAN. Telah disebutkan bahwa pemerintah memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada HAN. Tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan kepada warga negara. Kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak orang-orang atau kelompok tertentu. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep yang universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun disebutkan oleh Lotulung, LOTULUNG, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya masing-masing tentang bagaimana mewujudkannya. Lebih lanjut,
perlu pula dikemukakan bahwa perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap sikap atau tindakan perbuatan hukum pemerintah yang berdasarkan hukum positif. Sebelum lebih jauh dikemukakan mengenai bidang-bidang perlindungan hukum di slide selanjutnya, perlu dikemukakan uh, perlu dikemukakan perbuatan-perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat. Secara umum ada 3, yaitu di ranah perundang-undangan atau regeling, di ranah keputusan atau base-checking, dan di ranah bidang keperdataan atau material dat. Regeling tulisannya REGELING, base-checking tulisannya BESCHIKKING, dan keperdataan tulisannya MATERIELEDAAD. Atas dasar pembidangan perbuatan tersebut, Muhsan mengatakan, bisa dibaca ya di slide sebelumnya. Kemudian ini mengenai penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat dibaca di slide sebelumnya. Oke, di samping 2 macam perbuatan pemerintah tersebut, seiring dengan konsep negara hukum modern yang berorientasi pada welfare state, pemerintah juga lekat dengan kewenangan Freys Ermesen, yang jika dituangkan dalam bentuk tertulis akan berwujud peraturan kebijakan. Dengan demikian, secara garis besar, hubungan dengan perbuatan hukum pemerintah yang dapat terjadi dengan baik dalam bidang publik maupun perdata, perlindungan hukumnya merupakan akibat dari perbuatan pemerintah juga yang ada atau terdapat dalam bidang perdata maupun bidang publik. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat yang tidak dimiliki oleh manusia biasa telah menyebabkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidaklah dapat disamakan dengan menggugat rakyat biasa. Persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian kajian yang cukup sulit dari Han. Ada 7 konsep ini dari Cronenberg, itu mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim. Saya bacakan yang pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan yang dikaitkan dengan konsep hukum. Yang kedua, konsep yang membedakan negara dengan penguasa dengan negara sebagai fiskus. Itu nanti lebih lanjut di hukum pajak ya, semester 4. Ketiga, konsep yang menengahkan kriteria sifat hak. Dan yang keempat, konsep yang menengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Yang kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum. Yang keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Yang ketujuh, konsep yang menengahkan asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam segala tindakannya. Terlepas dari konsep-konsep tersebut, kita ambil asumsi bersama bahwa negara itu merupakan institusi yang memiliki 2 kedudukan hukum, yaitu sebagai badan hukum publik dan sebagai kumpulan pejabat atau lingkungan pekerjaan tetap. Baik sebagai badan hukum maupun sebagai kumpulan jabatan, perbuatan hukum negara atau jabatan dilakukan melalui wakilnya, yaitu pemerintah. Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan, contohnya jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, maka disebutkan hakim dalam ranah hukum perdata berwenang menghukum pemerintah untuk membayar ganti kerugian, juga dapat mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Ini di bunyi pasal ya, itu bisa dilihat silahkan dibuka ya, KUH Perdata pasal 1365. Itu salah satu referensinya. Kemudian ini ada sejarah mengenai perbuatan melawan hukum di bidang perdata, itu dimulai pada tahun 1919. Itu kalau di Indonesia itu bisa dilihat ya, di sini sudah dituliskan oleh Bapak Anggit beberapa jurisprudensi, bisa dilihat dan dibaca dan juga dipelajari. Sebagai penutup dari perlindungan hukum di bidang perdata adalah demikian.
Pelindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Dalam konteks inilah dikemukakan juga konsep equality before the law, yaitu prinsip kedudukan yang sama di depan hukum, yang menjadi salah satu unsur dari negara hukum yang diimplementasikan. Hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang maupun badan hukum di ranah keperdataan itu sendiri. Perlindungan hukum di bidang publik. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat sepihak. Karena dilakukan, tidaknya suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain, dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara. Menurut Syahran Basa dapat dilihat ya, maka Han tidak tertulis atau AAUPB, seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai sarana peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Dalam hal perlindungan hukum, keberadaan AAUPB ini memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan dan adanya pemberian fresh air mission kepada pemerintah. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekuatan dan kekakuan undang-undang. Namun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terhadap terjadinya pelanggaran oleh pemerintah. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung yang telah disebutkan dalam slide-slide sebelumnya, itu dapat disebutkan secara tegas bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidak termasuk kompetensi peradilan. Menurut Philippus M. Hajon, perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya. Itu kutipan lengkapnya ya. Namun, hal itu dikecualikan apabila ada unsur willekeur dan détournement de pouvoir. Willekeur tulisannya WILLEKEUR dan détournement de pouvoir yang bisa dilihat bagaimana penulisannya di materi sebelumnya. Kebijakan penguasa tidak dapat juga untuk digugat berdasarkan prinsip yang ada pada penguasa. Itu hanya tambahan ya. Kemudian kita masuk ke perlindungan preventif dan represif. Warga negara harus mendapatkan perlindungan itu dengan preventif dan represif ya. Bisa dilihat penjelasannya di slide ya. Oke, saya bacakan juga tambahan dari sini. Mengenai perlindungan hukum yang preventif dulu ya. Rakyat diberikan kesempatan, kemudian perlindungan hukum preventif tujuannya mencegah terjadinya sengketa. Kemudian preventif lagi masih sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Oke, kalau makna kata secara harfiah atau etimologis dari preventif represif, silahkan adik-adik teman-teman untuk cari ya apa artinya kalau misalkan belum tahu. Yang sudah tahu berarti bagus mengetahui apa itu artinya preventif dan represif. Bagus lagi kalau kalian punya tuh ini KBBI gitu ya, bisa dilihat tuh di
cari apa artinya preventif dan represif di kamus. Oke, kita masuk ke slide berikutnya mengenai alasan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan syarat bahasan di atas, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan tergantung dari instrumen hukum yang digunakan. Perlindungan hukum yang dikeluarkan itu ada beberapa, bisa dilihat di slide-slide selanjutnya ya. Ini tidak saya bacakan karena sama persis untuk menghemat waktu saja. Saya bacakan yang non ini saja ya, narasi non perkataan undang-undang. Sini tambahan, secara teoritik pembatasan hak uji material hanya berlaku terhadap peraturan di bawah undang-undang ini merupakan perwujudan dari salah satu prinsip negara hukum. Itu tambahannya. Kemudian kita ada tambahan lagi di next slide ya. Oke, ada sedikit tambahan di poin ini, yaitu seperti ini. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tampak bahwa peraturan perundang-undangan tingkat daerah memiliki mekanisme hak uji material yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Nanti ini lebih dalam kajiannya di HTN ya, yaitu ditempuh melalui jalur pemerintahan dalam bentuk penundaan atau pembatalan sebelum ditempuh melalui Mahkamah Agung. Nah, ini contoh real upaya preventif ya. Kalau sekarang itu istilahnya binwas, pembinaan dan pengawasan. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan atau beshiking ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi dan upaya administratif. Perbedaannya seperti dikemukakan oleh sarjana Belanda Pedehan itu seperti ini. Kata peradilan menunjukkan bahwa hal ini menyangkut proses keadilan pada pemerintahan melalui instansi yang merdeka. Upaya administratif berkenaan dengan proses peradilan di dalam lingkungan administrasi, sehingga upaya administrasi adalah organ pemerintahan dilengkapi dengan pertanggungjawaban pemerintahan. Dalam hal upaya administratif ini dalam hal upaya administratif ini tindakan pemerintah tidak hanya dinilai berdasarkan hukum, tapi juga dinilai berdasarkan aspek kebijakannya. Kemudian ada sifat kedua, yaitu kemerdekaan pada hakim administrasi. Itu sebentar, saya carikan dulu poin pentingnya. Oh, ini sifat kedua itu contohnya gini. Jadi peradilan administrasi itu berhak juga memutus mengenai penggajian misalnya, kemudian pemberhentian, kemudian perbuatan yang tidak sesuai dengan asusila. Nah, itu berhak diurus di dalam pengadilan. Ada lagi lanjutannya, pernyataan Pedehan itu seperti ini. Ini memang sedikit sulit karena kan ini terjemahan ya dari bahasa Belanda. Oke, ada 3 poin. Yang pertama, banding secara utuh melalui suatu organ administrasi yang lebih tinggi. Artinya, organ pemerintahan yang lebih tinggi menguji keputusan secara utuh pada tingkat pertama, yakni menguji dari aspek hukum dan kebijakan. Yang kedua, banding melalui hakim administrasi, yaitu suatu lembaga peradilan administrasi yang merdeka, yang tidak termasuk kekuasaan kehakiman biasa. Ada dua bentuk, yaitu dari sisi hakim administrasi khusus dan di sisi lain secara umum yang melengkapi Badan Peradilan Dewan Pertimbangan Agung. Ini pengetahuan aja ya. Kemudian yang ketiga, banding melalui hakim biasa yang juga diperbolehkan dalam struktur hukum administrasi.
Ada dua sisi juga. Yang pertama, hakim biasa yang menerapkan pengujian pada tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang, dan juga sisi lainnya menguji tindakan pemerintah seperti halnya hakim perdata terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang muncul akibat perbuatan melawan hukum dan prestasi terhadap pemerintah. Di sini saya mau menambahkan aja poin keempat sebelum masuk ke ex-tung dan ex-nunc ya. Perubahan-perubahan itu kan ada 1, 2, 3 nih. Ini ada poin keempat yaitu yang berisi demikian. Perubahan-perubahan keadaan sejak diambilnya keputusan oleh BTUN atau banding tun pertama, dan perubahan-perubahan keadaan yang terjadi selama proses pemeriksaan banding itu harus perjalanannya harus diperhatikan dalam kurung ex-tung dan ex-nunc. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Oke, sudah bisa dibaca ya di slide mengenai ex-tung dan ex-nunc. Porsi kalian cukup mengetahui saja definisinya. Kalau ada istilah bahasa Inggris yang kalian nggak tahu, bisa kalian lihat, kemudian kalian ketik gitu ya di Google Translate. Jadi kalian belajar mandiri gitu. Oh, ini artinya ternyata gitu. Contohnya yang di ex-nunc ya. An ex-nunc ruling can affect things only from the moment of its existence onward. Ya, saya kasih clue onward. Onward tuh artinya ke depan. Kalian juga bisa lihat tuh film Onward tentang masa depan, filmnya Disney ya, Onward. Kemudian saya mau bacakan penutup dari buku halaman 289. Ya, ini penutup subbab pertama. Ya, betul. Berdasarkan keterangan mengenai penyelesaian sengketa terhadap keputusan tun yang berlaku di Indonesia, tampak bahwa tolak ukur yang dilakukan atau yang digunakan adalah perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis, didampingi AAUPB sebagai hukum tidak tertulisnya. AAUPB ini digunakan sebagai batu uji dalam proses peradilan, terutama sehubungan dengan diberikannya fresh ermessen kepada pemerintah. Dalam penyelesaian sengketa tun melalui upaya administratif, digunakan pula tolak ukur kebijakannya di samping aspek hukumnya. Dalam hal ini KTUN dinilai bukan saja sah tidaknya, tetapi juga dinilai layak tidaknya berdasarkan pertimbangan akal sehat dan hati nurani. Ini ada beberapa dari sarjana Belanda ya. Mengapa penyelesaian sengketa oleh hakim di pengadilan tidak digunakan sebagai tolak ukur? Karena hakim adalah orang yang berdiri di luar pemerintahan, artinya bukan instansi yang memikul tanggung jawab pemerintahan. Dan hakim tidak boleh duduk di atas kursi pemerintahan. Kemudian ada lagi, hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi, maksudnya kursi pemerintahan ya. Hal itu telah lama menjadi kesepahaman dalam literatur Han. Dengan ungkapan ini, nampak bahwa hakim ketika ia memberikan pertimbangan terhadap keputusan yang diajukan kepadanya tetap harus menghormati kebijakan pemerintah. Sebagai penutup, benar-benar penutup ya, ini dari Syahran Basah mengatakan demikian. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan conditio sine qua non dalam menegakkan hukum. Artinya, penegakan hukum merupakan pola untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum apa dalam pembahasan ini? Yang pertama, direktif, ya, DIREKTIF, yaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan hidup bernegara. Kedua, integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, perfektif,
sebagai penyempurna terhadap sikap tindak administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang terakhir, korektif, yaitu sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. Oke, sampai sini sub kali ini. Selama bulan puasa, untuk menghormati teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang menjalankan ibadah puasa, maka absen akan saya perpanjang, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, mohon diperhatikan. Jadi, dengan tenggang waktu yang lebih panjang, saya harap alasan-alasan tidak bisa absen dan sebagainya bisa berkurang ya. Jadi seandainya jam 8 error bisa dicoba lagi sampai jam 8 malam. Seperti itu, kita ketemu di materi selanjutnya penegakan hukum.